Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di studio maupun di rumah yang saya hormati, kita diskusi kali ini akan menghadirkan 5 narasumber. Kami perkenalkan, silakan. Yang pertama, silakan. Nama saya Gus Maimun, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Haji Nur Asnawi, dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum doktor, apalagi profesor. Ya. Saya menekuni dunia konveksi, merintis dengan nama Global Collection yang sekarang sedang berusaha untuk terus bisa maju dan bisa besar. Nama Ahmad Shadiq, ya. Ahmad Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya Dr. Lailatul Farida, dosen di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, kami bergerak di bidang usaha konveksi baju muslim syar'i khusus untuk perempuan muslim. Luar biasa. Visinya siar berbaju muslim syar'i untuk muslimah di Indonesia, khususnya di mancanegara. Ada beberapa reseller kami di Malaysia, kemudian di Hong Kong dan di Thailand. Alhamdulillah dengan bantuan media internet ini, kami hanya membuka di rumah saja. Kami di rumah di Perum Green Living Resident Malang, tetapi dengan bantuan sharing profit dengan beberapa reseller di seluruh Indonesia dan beberapa di mancanegara. Alhamdulillah, mudah-mudahan syiar kami untuk wanita muslimah di seluruh dunia, di Indonesia khususnya, untuk senang berbusana muslim sesuai syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Suherman, saya founder dan CEO serta owner dari Ayam Goreng Nelongso. Ayam goreng Nelongso. Ayam Goreng Nelongso. Masya Allah. Ya. Baik, saya lanjutkan diskusi kali ini mengambil tema Al-Quran dan sedekah atau sodako. Saya mulai dari Pak Dr. Agus Maimun. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim. Pak Agus, ada istilah-istilah yang perlu dijelaskan. Ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah atau sodako. Itu apa itu? Sama atau berbeda? Terima kasih Pak Rektor. Jadi memang 3 istilah ini hampir sama dalam prakteknya, tetapi secara esensial memang beda. Jadi pertama adalah zakat. Zakat itu dilihat dari segi hukumnya adalah fardu ain. Kalau infak itu fardu kifayah. Kalau sodakoh itu adalah sunnah. Ya. Nah, di samping itu juga kalau zakat itu ketentuannya sudah jelas, ada nisabnya gitu kan. Siapa yang harus berzakat dan siapa orang yang berhak menerima zakat dan seterusnya. Tapi kalau infak tidak ada batasan-batasan tentang itu, termasuk sodakoh. Hanya kebanyakan memang sodakoh itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang memang sangat membutuhkan atas bantuan dari orang lain. Itu saya kira. Seperti sekarang ini ya Pak Agus ya, di masa COVID-19 ini, sedekah atau sodakoh itu harus diperbanyak ya Pak Agus ya. Saya kira sangat cocok sekali dalam kondisi COVID-19 ini. Memang seharusnya kita berbondong-bondong, berfastabiqul khairat untuk bersedekah. Karena dengan sedekah itu insya Allah lah rezeki kita ini akan bertambah. Lebih daripada itu, sedekah itu juga akan bisa menghilangkan bala. As-sedekatu tadfa'ul bala, atau dalam bahasa lain as-sedekatu daf'ul bala. Jadi bisa menolak bala. Maka orang yang rajin untuk bersedekah insya Allah bala itu akan dihindarkan dari dirinya. Tepuk tangan ya. Meskipun kita dalam kesulitan, tapi tetap dianjurkan untuk sedekah, karena dengan sedekah itu insya Allah kesulitannya hilang. Kesulitan kita akan hilang. Terima kasih Pak Agus. Kita lanjutkan ke Pak Dr. Asnawi. Beliau doktor
dan Dekan Fakultas Ekonomi ya. Ya, Pak. Pak Doktor, ada nggak ayat-ayat yang secara spesifik membicarakan masalah sedekah ini atau anjuran sedekah ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rektor dan Bapak Ibu semua yang hadir. Kalau kita lihat dari narasi yang ada dalam Al-Quran, penyebutan sodakoh itu ada dua kalau saya lihat. Ada yang sifatnya itu tunggal atau dan jamak. Ada yang sifatnya itu istilahnya itu single dan ada singular. Yang tunggal itu adalah seperti penyebutan dalam surat Al-Baqarah 164. Kemudian surat Al-Baqarah 267. Surat Al-Mujadalah ayat 114 dan surat satu lagi saya lupa itu. Kemudian tapi bentuknya Tapi sodakotun. pasti ada Al-Quran Pasti ya. ada. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya itu jamak. Jamak itu seperti narasi seperti kalimat sodakotikum, sodakotun dan lain sebagainya. Kalau saya mengambil satu aja ayat Al-Quran itu misalnya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sodakotin yatsbauha adza. Ini kalau hemat saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Profesor Julian Yamit itu mengatakan begini. Ternyata orang sedekah yang kata narasumber pertama Pak Dr. Agus Maimun dikatakan sebagai bentuk sunnah tadi itu ada dua versi Pak Rektor. Versi yang pertama, sedekah itu bisa bersifat tangible dan juga ada bersifat intangible. Atau boleh dikatakan sifatnya itu materi atau immateri. Oh iya, Ya. ya. Kemudian kalau kata Pak Profesor Materi itu misalnya beras gitu ya. Beras. Apalagi? beras, kemudian uang, kemudian lagi pakaian, baju misalnya dari Bapak Ibu. Atau apa tadi? Ayam goreng Longso, betul kata bulan puasa ya? itu sifatnya materi, itu atau tangible, terlihat oleh indera gitu ya. Yang kedua sifatnya imateri. Lah sifatnya imateri ini kalau Profesor Quraisy Shihab itu memberikan penafsiran ayat tentang qaulun ma'rufun atau speak atau berbicara yang baik itu jauh lebih sip daripada orang yang memberikan sesuatu tapi ada semacam yatauha adza, mengundat-undat mengundat-undat. Jadi sesungguhnya sedekah itu ada yang dalam bentuk materi, ada yang immateri. Jadi qaulun ma'rufun tadi ya. Jadi mengajar itu sedekah ya. Sedekah. Jadi sedekah. Tapi meskipun sudah mengajar tetap dapat honor begitu. Maksudnya tetap bisa harus ya melakukan sedekah tadi ya. Iya. Jadi bagus Pak Dekan. Jadi mengajar ya. Mengajar juga ini sedekah juga ya. Ya, jadi sebenarnya ada perluasan makna tentang sedekah itu. Jadi as-sadaqah itu bil mal. Oh. Ada bil amal. Oh. Ada bil ilmi. Gitu kan? Ada bil kalam. Oh, atau bil qaul kan itu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali sedekah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, tidak hanya terbatas pada materi saja. Ya, terima kasih. Jadi sedekah ini amat sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an gitu, oleh firman Allah, melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Dan sedekah ini ada dua, ada yang material, ada yang imaterial. Termasuk berbicara dengan orang lain dan dengan bahasa yang menyenangkan, ini sedekah juga. Pemirsa yang di studio maupun di rumah yang saya hormati, kita lanjutkan dialog kita berikutnya. Ini ada 3 para pengusaha ini. Saya mulai dari pengusaha konveksi, Pak Sodik. Pak Sodik ya, Pak Sodik, ini Bapak kan usaha di bidang konveksi ya. Ya. Apa ada kebiasaan untuk sedekah sekian % dari hasil usahanya itu disedekahkan begitu? Ya. Terima kasih Pak Rektor. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu ada satu rumah. Ya kalau dinominalkan mungkin bisa 1,5 M ya. Nah, itu kita jariahkan sekarang untuk kepentingan rumah tahfidz. Oh, Masya Allah. Rumah tahfidz untuk Pak Sodik ya. Rumah tahfidz, dan sekarang ini sudah ada 40 santri mukim di situ. Semua ada para mahasiswa. Di UIN, UB, UM dan kampus-kampus lain, dan harapan kita semoga
nanti akan melahirkan generasi-generasi yang soleh-solehah. Terima kasih Pak Sodik. Kita lanjutkan ke Bu Farida. Bu Farida ini juga punya usaha konveksi ya. Namanya apa tadi? Laila Gani, Bro. Ya, Laila Gani. Ya, Gani. Bu Farida, sebagai pengusaha, disisihkan enggak sebagian apa yang didapat dari usaha itu untuk sedekah? Iya, Bro. Terima kasih. Alhamdulillah, kalau sebelum saya memiliki usaha sendiri, biasanya zakat sodako itu suami saya yang bayar. Tapi begitu saya mandiri, punya penghasilan sendiri, suami saya menekankan harus disisihkan untuk zakat dan sodako. Dan itu yang saya lakukan, saya mencicil, menabung, menabung auto debit di rekening saya setiap bulan untuk saya pakai sodako dan zakat di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Dan efeknya, Prof, alhamdulillah, ternyata yang sudah saya sisihkan itu kembali ke saya berlipat-lipat. Karena kalau baju itu Ramadan ini masanya untuk panen gitu. Dan alhamdulillah. Apalagi Ramadan dan sekarang ini di masa COVID-19 ya. Ya, pada saat COVID ini saya galau luar biasa. Dan kebetulan penjahit saya, karyawan saya semua wanita, banyak janda di sana yang kita berdayakan. Kita handmade jahit tangan, itu janda semua. Padahal sekarang pakai teknologi, Prof. Ini kain saya ini teknologi digital printing, pakai Epson. Jadi di print Laila Gani di sini supaya nggak ditiru oleh brand yang murah-murah gitu. Luar biasa, luar biasa. Nah, saya kalau mau nembak Swarovski hot mic itu bisa seperti mana ya? Seperti ini. Tetapi untuk memberdayakan para janda perempuan itu supaya mereka punya mata pencarian. Jadi Bu Farida ini membantu para janda memberi pekerjaan dan ini termasuk sedekah ya. Dan apalagi sekarang ini di masa COVID-19. Apalagi Ramadan, sebagian pendapatannya disedekahkan kepada bukan hanya janda ya, duda ada. Kenapa? Yang duda ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi yang membutuhkan ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini semua karyawan masih masuk, Prof. Nah, alhamdulillah. Masih ada pekerjaan. Jadi tidak ada PHK ya? Tidak ada PHK. Saya galau luar biasa itu. Saya suruh mereka doa kita bersama-sama. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat kalau saya tidak salah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang engkau infakkan pasti Allah akan menggantinya. Jadi Bu Farida ini telah membuktikan apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh beliau justru usahanya meningkat ya. Begitu juga Pak Sodik ya, meningkat ya. Bahkan Pak Sodik ini memberikan rumahnya yang senilai 1 M ya, 1,5 M untuk rumah tahfidz. Tapi semakin memberi sedekah semakin banyak ya. Belum lagi Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Farida. Saya lanjutkan ke Mas Nanang. Mas Nanang, ini punya usaha apa namanya tadi? Ayam goreng telongso. Ayam goreng telongso. Tapi yang punya usaha bukan telongso ya. Ceria ya. Mas Nanang, ini usaha Mas Nanang ini kan sudah di mana-mana ya? Syukur alhamdulillah kita sudah ada 60 titik. 60? Masya Allah. Tapi semuanya nelongso semua? 60 nelongso dan... Nggak artinya nelongso semua atau sudah bahagia semua? Alhamdulillah. Tetap nelongso ya? Alhamdulillah. Nelongso alhamdulillah, tapi bahagia? Iya. Ya 60 titik ya? 60 titik untuk brand yang ayam goreng telongso. Selebihnya kami ada beberapa brand dan unit yang lain. Wah, cuman para pemirsa sekali-kali kita ke sana ya. Kita mungkin berbuka bersama di sana. Kita tunggu undangannya Mas Nanang. Mas Nanang, dari usaha itu sebagian disedekahkan ya? Jadi begini, ngobrol masalah sedekah ini kayak agak-agak ini Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini dijauhkan dari riya. Cuman pada dasarnya saya sedikit ada sebuah cerita itu yang saya pegang adalah dari bapak saya sendiri. Bapak saya itu sering kalau Jumatan itu pasti ngasih contoh gini. Sedekahku harus bertingkat. Jadi kalau 1.000 kamu kehilangan uang 1.000 kamu itu bingung dan panik, berarti sedekahmu di taraf 1.000. Tapi kalau sudah 1 juta misal, 1 juta kamu sudah panik, berarti taraf sedekahmu sudah di situ.
begitu seterusnya. Masya Jadi Allah. berikan yang terbaik gitu. Ya, sekarang Jadi, sudah 1 M mungkin. Insya Allah lebih. Oh, luar biasa. Insya Allah Luar lebih. biasa. Tepuk tangan ini Mas Nanang ini ya. Jadi meskipun telongso tapi sedekahnya banyak gitu ya. Jadi itu yang saya pegang. Akhirnya pernah sebuah kejadian gini, Pak. Pernah saya enggak mendengarkan pas posisi masih merintis, saya itu sedekah cuma separuhnya. Yang sisanya ini buat jaga-jaga saya deh gitu kan. Iya, Ternyata dalam perjalanan yang jaga-jaga itu juga hilang dan nomboi. Jadi akhirnya ya Allah, saya minta maaf, akhirnya saya bertobat saat itu dan yang saya berusaha untuk memberikan sedekah semaksimal mungkin. Ya, ya. Terima kasih para pemirsa di studio maupun di rumah. Ternyata ketiga pengusaha ini telah melakukan apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Al-Quran, ya, dan telah membuktikan bahwa semakin banyak sedekah, semakin banyak rezeki. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan. Ada 2 akademisi dan 3 pengusaha. Tentu mereka akan menyimpulkan sendiri-sendiri, tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah sedekah itu amat sangat penting. Saya kembali ke Pak Agus. Gimana Pak Agus ini? Intinya bahwa kita berinfak, bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Masya Allah. Dalam kondisi apapun juga sekarang apalagi dalam kondisi sekarang ini, kita tidak harus menunggu kaya. Mungkin kita sendiri butuh, tetapi justru orang lain sangat lebih membutuhkan. Maka apapun yang kita miliki bisa kita sedekahkan. Jadi artinya begini, sedekahlah sebesar apapun, tidak sekecil apapun, tapi sebesar apapun sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya uang tadi ya kita sedekahkan uang. Kalau kita punya aktivitas, punya kekuatan fisik ya fisik itu yang kita sedekahkan. Kalau mungkin kita punya ilmu ya ilmu itulah yang kita sedekahkan. Atau kalau semuanya tidak punya, mungkin kita hanya punya lesan, ya kita berkata-kata yang baiklah pada orang lain. Dan menyingkirkan duri atau kerikil di jalan pun itu sedekah. Salah satu bagian dari sedekah. Tapi jangan kalau kaya sedekahnya hanya menyingkirkan duri ya. Iya, saya kira harus dalam bentuk real, dalam bentuk bilmal misalnya, dengan uang. Saya kira dengan itu insya Allah lah rezeki kita akan barokah, hidup kita akan lebih bermakna, bermanfaat, dan mungkin keluarga kita akan menjadi sehat walafiat, bebas dari segala bencana, musibah atau mungkin wabah yang kita terima. Terima kasih Pak Dr. Agus ya. Pak Nur Asnawi, Pak Dr. Asnawi, ya apa kesimpulan dari diskusi ini kira-kira? Ya, ada prediksi baginda Rasul terkait dengan sedekah ini. Jadi kita ini sedekah tidak usah menunggu kaya, tapi apa yang kita punya kita sedekahkan, baik itu berupa materi atau imateri. Itu prediksinya begini, akan datang pada satu masa ada orang laki-laki itu yang membawa sedekah. Yamsir rajulu bisodakotin walam yajid man yaktaluha. Ada orang yang datang membawa sedekah diberikan tapi tidak menemui orang yang mau menerima. Artinya begini, jadi hati-hati nanti di suatu saat tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Iya. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang ini sangat momentumnya sangat bagus sekali. Ya. Faqala Rasul, orang laki-laki berkata, "Lau ji'ta bil amsi laqabil tuha." Andaikan kau datang kemarin, itu akan saya terima. Fa'ammal yauma fala hajata li biha. Sekarang saya tidak butuh. Artinya begini, jangan terlambat. Jangan Seperti terlambat. yang dikatakan oleh Dr. Agus tadi. Betul. Sekarang. Ya. Sebesar apapun mulai sekarang. Betul. Ya. Ini artinya apa? Apapun ya. Sebesar apapun. Mulai Ya. sekarang. Baik itu sifatnya materi atau sifatnya imateri. Pak Sodik, ya, ini pengalaman yang telah melakukan usaha dan berhasil dan bersedekah. Ini apa kesimpulannya tentang sedekah ini? Janji Allah, jangan lupa. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya pasti diganti. Masya Allah, ya. Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu rizqa liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya. Terus kemudian masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma naqassat shadaqatan min malin bal yazdad sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan kalian. Justru dengan sedekah itu
harta Anda menjadi bertambah, menjadi bertambah, menjadi bertambah. Itu harus. Luar biasa. Dan luar biasa. kalau Rasulullah sudah bilang begitu, tahu artinya apa tidak? Tidak usah dipikirkan. Ditelan gitu aja, pasti benarnya. Masya Allah. Pasti benarnya. Masya Allah, luar biasa. Karena janji Allah, wa'adallahu al-haq, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, silakan Bu Farida, gimana pengalaman menjadi pengusaha dan sering sedekah? Ya. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah pilihan menjadi pengusaha ternyata membawa manfaat untuk orang lain, menjadikan mereka punya lapangan pekerjaan. Itu menurut saya kebahagiaan yang luar biasa. Dan kesimpulannya, harta yang kita cari di dunia pagi, siang, dan malam tidak akan kita bawa mati. Insya Allah dengan sedekah ini merupakan tabungan kita di akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ya, selanjutnya Mas Nanang. Mas Nanang ini biar nelongso tapi asal sedekah. Sodakoh, ya. Gimana Mas Nanang? Sedekah itu sesuai kata bapak saya yang selalu saya tekankan dan saya selalu pegang nasihat beliau. Jangan bicara tentang besar kecilnya, tapi berikanlah yang terbaik. Itu saja dari saya. Ya, luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk seluruhnya. Jadi sedekah tidak harus jadi pengusaha, tetapi jadi pengusaha wajib sedekah, begitu ya. Ya, kalau ingin menjadi pengusaha, mulailah dengan sedekah. Jadi akademisi juga begitu, bukan hanya sedekah dengan bicara, dengan mengajar, tapi juga sebagian dari gajinya, mungkin 2,5% minimal ya, minimal 2,5% katanya Pak Agus harus disedekahkan. Terima kasih semuanya, para pemirsa di studio dan di rumah, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.